semuanya, kembali lagi dengan channel Ayas Triloka yang akan menemani aktivitas kalian dengan review film menarik dan pastinya asik. Oleh karena itu, mohon untuk mendukung channel imut ini agar Ayas yang 6 kilo semakin semangat kontennya dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Gratis kok, nggak pakai bayar. Yang udah subscribe, Ayas ucapin terima kasih banyak-banyak. Kali ini Ayas akan membawakan sebuah film Bollywood romantis berjudul Sanam Teri Kasam. Kisah yang menyentuh hati, yang endingnya, pokoknya tonton aja deh ya sampai selesai. Dijamin gak bakal nyesel. Oke guys, mari kita mulai filmnya ya. Yuk, mari. Diperlihatkan seorang pria urakan yang tubuhnya penuh dengan tato. Pria itu bernama Inder Parihar. Di atas apartemennya tinggal seorang gadis muda lugu berkacamata. Gadis itu bernama Saraswati Partasarati, yang biasa dipanggil Saru. Dengan paras polosnya, gadis ini sedang bersiap-siap untuk menyambut keluarga pria yang akan dijodohkan dengannya. Diperlihatkan pula ayah dari Saru yang bernama Jairam merupakan ayah yang keras dan menjunjung tinggi adat dan istiadat. Sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga yang selalu taat terhadap suaminya. Tak lama sang ayah menerima telepon dari calon besannya. Dia mendapatkan kabar bahwa acara pertunangan itu dibatalkan karena sang pria sudah menemukan jodoh calon pengantin yang lain. Mendengar itu, Saru merasa sedih karena ini sudah sekian kalinya perjodohannya dibatalkan. Tak hanya Saru, adiknya juga ikut sedih karena dia tidak bisa menikah bila kakaknya belum menikah. Adiknya yang bernama Kaveri selalu menyalahkan kakaknya karena dia tidak bisa mencari jodoh sendiri, sehingga dia dan pacarnya tidak bisa segera menikah. Ayahnya yang memiliki standar tinggi bagi calon menantunya, dia mengharuskan calon menantunya berkasta Brahmana dan lulusan universitas ternama. Hal itulah yang membuat Saru yang terlihat seperti kutu buku susah mendapatkan calon suami. Karena acara perjodohannya batal, akhirnya ayahnya dan Saru memutuskan bekerja kembali. Pada saat akan menggunakan lift, ternyata lift itu tidak berfungsi pada saat menuruni satu lantai. Ternyata diketahui lift itu tertahan karena ada Inder dan pacarnya yang sedang bercumbu mesra. Inder yang melihat sosok Saru untuk pertama kalinya terlihat sangat terpesona dengan kecantikan alami Saru. Di luar, ayah Saru mengeluhkan keberadaan Inder di apartemen itu kepada Pak RW. Di India sebutannya apa ya? Masa iya Pak RW? Father of Little People atau apa ya? Yang tahu boleh komen di bawah. Kita sebutnya Pak RW aja udah, biar cepet. Karena dia tidak sopan kepadanya yang seorang tokoh masyarakat yang sangat disukai daerah itu, para tetangga kemudian menceritakan bahwa mereka mendengar kabar Inder adalah mantan narapidana kasus pembunuhan dan baru saja bebas beberapa bulan yang lalu. Ayah Saru kemudian meminta Pak RW untuk mengusirnya karena dia merupakan kriminal. Tetapi para warga tidak bisa mengusirnya karena pemilik dari apartemen itu telah menguasakan kepemilikan lahan dan apartemen itu kepada Inder. Dan Inder merupakan anak dari seorang yang sangat berpengaruh di kota itu. Jika kita mengusiknya sama saja dengan mencari masalah. Setelah beberapa lama kemudian, mereka sampai di tempat kerjanya. Saru bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan kota. Ada seorang pria tampan yang bernama Abimanyu datang untuk mengembalikan buku. Dilihat dari Saru memandang Abimanyu, ia terlihat menyukai Abimanyu. Abimanyu kemudian meminta tolong ke Saru untuk menjadi badut boneka untuk acara amal di kantornya. Karena pemeran badut yang asli mendadak tidak bisa hadir karena masih sibuk mengantri sumbangan bansos PKH di kantor pos. Tidak bisa menolak pesona Abimanyu, Saru akhirnya mengiyakan permintaan Abimanyu. Ia menjadi boneka beruang di acara tersebut. Tetapi teman-teman wanita Abimanyu mengejek Saru karena mereka tahu jika Saru menyukai Abimanyu. Mereka menanyakan ke Saru apa yang Saru harapkan dari Abimanyu. Pelukan? Ciuman? Atau berharap mendapatkan cintanya Abimanyu? Merasa sangat direndahkan, Saru kemudian lari dari situ dengan menahan tangisnya. Di dalam lift tanpa sengaja dia bertemu dengan Inder. Tetapi pada saat mereka di dalam lift, tiba-tiba lift itu mati. Karena udara yang sangat panas, Inder kemudian membuka bajunya tanpa tahu bila yang
di dalam baju beruang itu adalah wanita. Sampai pada saat Inder ingin membuka celananya, Saru kemudian berteriak lalu membuka topengnya. Inder akhirnya mengetahui bahwa di balik topeng beruang itu adalah Sharu. Ia langsung meminta maaf dan memakai kembali bajunya. Karena udara yang sangat panas, Sharu mencoba membuka baju boneka itu. Terlihat Saru yang sulit dan membuka baju itu, akhirnya Inder berinisiatif membantunya. Ketika resleting baju itu berhasil terbuka, lift itu pun kembali berfungsi dan Saru langsung lari meninggalkan Inder. Tak lama di perpustakaan, Inder menemui Sharu dengan membawa kepala beruangnya. Inder kemudian menanyakan kepada Sharu, buku apa yang bagus untuk mantan napi yang baru bebas? Sharu pun menyarankan sebuah buku berjudul Broken String. Haha, canda ya. Nggak lah ya, itu sih buku matematika. That's simple. 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan apa teman-teman? Astaga, maaf. Ayo kita lanjutkan filmnya. Hehe. Hari selanjutnya Inder selalu meminta rekomendasi buku dari Sharu untuk hanya bisa melihat sosok Saru dari dekat. Suatu hari diperlihatkan pacar Inder yang bernama Ruby Malhotra marah-marah di depan apartemen Inder. Ternyata mereka sedang bertengkar. Malam harinya Saru diberitahu bahwa calon adik iparnya akan memperkenalkannya dengan temannya. Tak lama Sanjay membawa temannya yang bernama Harun untuk diperkenalkan dengan Sharu. Tetapi percakapan mereka terlihat sangat membosankan. Kemudian Sanjay dan Harun pun pamit untuk pulang. Tak lama Sharu yang berniat mengembalikan HP Sanjay yang tertinggal harus dibuat kecewa. Karena ternyata Harun sangat tidak menyukai sosok Sharu yang terlihat sangat membosankan dan seperti kutu buku. Mendengar itu Sharu hanya bisa menangis karena tak ada satupun lelaki yang mau dengannya. Hal itu ternyata juga dilihat oleh Inder. Bahkan ketika kembali ke rumah pun, dia semakin sedih karena adiknya menyalahkan kakaknya yang tidak segera menemukan jodoh. Karena dia akan ditinggal oleh Sanjay bila saja dalam 1 bulan mereka belum juga menikah. Karena Sanjay akan segera pindah ke Amerika mengikuti keluarganya. Kaveri sampai mengancam akan kawin lari bila Saru masih saja tidak laku. Mendengar itu Saru yang dasarnya sangat baik hati berjanji akan segera menemukan jodohnya agar Kaveri bisa segera menikah. Keesokannya Saru tak sengaja melihat sebuah majalah fashion. Ternyata cover majalah itu adalah Ruby yang ternyata dia adalah fashion designer yang cukup terkenal dan pacar dari Inder. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Sharu mendengar adiknya menangis karena dia diputuskan oleh Sanjay. Melihat itu, Sharu memantapkan diri untuk pergi ke apartemen Inder. Dia meminta bantuan Inder untuk mempertemukan dia dengan pacarnya agar dia bisa merubah penampilannya dan segera mendapatkan calon suami. Tak lama Ruby datang ke apartemen Inder. Dengan keadaan mabuk, dia berniat meminta balikan ke Inder. Tetapi melihat sosok Saru, dia mengira Inder sedang melakukan nananina dengan Saru. Inder kemudian menjelaskan bahwa Saru datang untuk meminta dia dipertemukan dengannya. Tetapi Ruby yang sedang mabuk tidak percaya dan malah menghina Saru. Inder meminta Ruby untuk meminta maaf kepada Sharu. Karena tidak terima disuruh meminta maaf, Ruby malah melemparkan botol sehingga membuat punggung Inder terluka karena melindungi Sharu. Melihat itu Sharu merasa sangat bersalah karena semua ini terjadi karena dirinya. Inder dan Sharu pun akhirnya pergi ke apotek untuk membeli obat. Tetapi pada saat akan menaiki taksi, satpam apartemen melihat Inder yang berdarah-darah dan langsung menelpon polisi. Di apotek, Inder dan Sharu didatangi oleh mobil polisi. Inspektur polisi menuduh Inder melakukan tindakan kriminal lagi, sehingga dia terluka. Tanpa bukti yang kuat, ia memerintahkan bawahannya untuk membawa Inder ke kantor polisi agar diinterogasi. Tetapi Sharu yang menganggap semua karena salahnya meminta kepada inspektur untuk tidak menahan Inder. Dia memohon dengan tulus untuk tidak menangkap Inder. Melihat permohonan tulus dari Sharu, inspektur itu akhirnya luluh dan melepaskan Inder untuk kali ini. Bahkan inspektur meminta anak buahnya untuk membawa Inder ke rumah sakit dan mengantarkannya pulang. Ternyata sosok Sharu yang tulus mengingatkan dia dengan mendiang istrinya.
Sesampainya di apartemen, satpam yang melihat Syaru dan Inder diantar oleh mobil polisi langsung menelpon warga. Dia juga mengikuti Syaru dan Inder ke kamarnya untuk menguping. Sementara itu, jahitan Inder ternyata terbuka dan mengeluarkan banyak darah. Saru yang panik mencoba membalikkan tubuh kekar Inder agar lukanya tidak tertekan. Sedangkan di luar apartemen, para warga sudah berkumpul dan sialnya, ayah dan ibu Saru juga terlihat baru saja pulang dari luar kota. Warga menceritakan semuanya kepada ayah Saru, bahwa Saru terlihat bersama di kamar dengan Inder. Karena tidak percaya anaknya melakukan hal seperti itu, ayahnya mencoba mengeceknya langsung. Alangkah terkejutnya mereka melihat Saru sedang didekap oleh Inder. Saru mencoba menjelaskan tetapi ayahnya langsung menampar Saru karena sangat kecewa. Kemudian Inder menjelaskan ini semua hanyalah salah paham. Tetapi apalah daya, ayahnya yang melihat langsung dia dan anaknya di posisi yang tidak senonoh dan ditambah lagi dengan hasutan para warga yang memang tidak suka dengan keberadaan Inder di sana. Ayahnya tetap tidak percaya Inder dituduh menggoda Syaru, sehingga Syaru membuat kotor nama keluarganya karena melakukan zina dengan mantan napi. Syaru kemudian memohon maaf kepada ayahnya. Padahal itu adalah hal yang tidak dia lakukan. Tetapi karena amarahnya yang sudah amat memuncak, sang ayah langsung menelpon ibu Syaru. Dia meminta istrinya untuk menelpon pendeta untuk mempersiapkan upacara kematian 3 hari lagi. Karena dia sudah menganggap Syaru sudah mati di matanya. Syaru terlihat syok dan tak menyangka mendengar ayahnya yang dia sayangi bisa berkata sejauh itu. Ayahnya juga mengatakan kepada warga bahwa mulai saat ini anaknya yang bernama Saraswati sudah mati dan meminta mereka datang ke upacara kematiannya 3 hari lagi. Hari itu menjadi hari paling menyakitkan dalam hidup Syaru. Syaru kemudian pergi dari kamar Inder. Inder menanyakan mau kemana Syaru akan pergi. Dia menjawab mau berangkat bekerja karena sekarang dia harus menghidupi dirinya sendiri. Di dalam bis ibunya menelpon dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Syaru enggan membicarakannya karena dia menjelaskan bagaimanapun kemarahan ayahnya tidak akan pernah hilang. Di tempat kerja Syaru mulai mencari tempat tinggal di koran, tetapi tidak ada tempat tinggal yang kosong. Karena bingung, karena dia sudah tidak bisa kembali ke rumahnya. Akhirnya ia menghubungi Inder. Ternyata Inder telah mencarikan sebuah rumah untuk ditinggali sementara. Saat sampai, itu adalah rumah tua yang sudah lama. Meskipun demikian, Syaru merasa senang karena setidaknya malam ini dia tidak harus tidur di jalan. Karena rumah itu masih kosong, Inder menawarkan untuk mengantar Syaru untuk membeli perabotan dan makanan. Tak lama mereka akhirnya pergi ke pasar. Di pasar Inder memesan tuak dan susu untuk Syaru, tetapi karena Syaru yang saat itu sedang kacau, ia malah mengambil tuak milik Inder. Sehingga niat awalnya ke pasar untuk membeli perabotan, dia malah mabuk dan menari-nari di pasar. Pada saat pulang dari pasar, Syaru melihat seorang menjatuhkan dompet dan diambil oleh pengemis. Syaru berniat meminta dompet itu dari pengemis dan mengembalikan ke pemiliknya. Tetapi pada saat Inder melihat isi dompet itu, seketika ekspresi wajah Inder berubah dan meminta Syaru tidak usah memikirkan pemilik dompet itu lagi. Namun Syaru tetap ingin mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Setelah mengembalikan dompet itu ke pemiliknya, Inder malah mendorong Syaru hingga jatuh dan memintanya untuk pergi. Bahkan Inder memintanya untuk menjauh darinya. Tak lama Inder terlihat pulang ke apartemennya. Dia menghabiskan alkohol karena kesal. Sorenya karena menyadari Syaru belum pulang, akhirnya ia memutuskan mencari Syaru sampai dia menemukan Syaru di tempat dia meninggalkannya. Ia melihat Syaru duduk sendiri dan menangis. Inder pun mendekat dan bertanya, kenapa dia tidak segera pulang? Syaru kemudian menjawab, bagaimana aku bisa pulang bila kau menyuruhku untuk menjauh darimu? Mendengar itu Inder menyadari kesalahannya dan meminta maaf ke Syaru. Mendengar itu Syaru sambil menangis memeluk Inder. Sialnya lagi, ayahnya yang kebetulan lewat melihat semua itu sehingga dia semakin membenci Inder dan anaknya.
Pada saat perjalanan pulang, Inder menjelaskan bahwa orang yang kehilangan dompet itu adalah ayahnya. Ternyata, Inder sangat membenci sosok dari ayahnya itu. Syaru kemudian menyela pembicaraan Inder bahwa dia sudah tahu karena ayahnya telah menjelaskan semuanya. Inder mengalihkan topik pembicaraan, menanyakan apakah ada kemungkinan ayah Syaru memaafkannya kembali. Syaru mengatakan ada kemungkinan, tetapi hampir mustahil terjadi. Ayahnya sangat menginginkan dia mendapatkan suami dari kalangan kasta Brahmana dan lulusan universitas terkenal. Syaru sadar, dengan penampilannya seperti itu, bahkan orang biasa pun tidak akan ada yang mau dengannya. Mendengar itu, Inder kemudian mengajak Syaru ke suatu tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka menemui kenalan Inder, seorang penyelundup barang-barang impor yang bernama Mustaqim. Ternyata Mustaqim adalah seorang pria yang kemampuannya melebihi Ruby. Dia pun langsung memakeover total Syaru. Pada saat melihat perubahan penampilan Syaru, Inder menjadi terkesima, mematung dan membatu. Inder membawa Syaru pulang ke rumah orang tuanya untuk menunjukkan perubahannya dan akan membuktikan kepada ayahnya bahwa dia akan segera memberikan calon suami untuk ayahnya. Tetapi sekali lagi hati Syaru hancur berkeping-keping ketika dia melihat keluarganya sedang melakukan upacara kematian dirinya. Fotonya telah dikalungi bunga. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya serius menganggapnya sudah meninggal. Di luar sambil menangis, Syaru mengatakan dia tidak akan menyia-nyiakan penampilan baru yang diberikan oleh Inder. Dia akan tetap menjalani hidupnya bila suatu saat dia mendapatkan suaminya seperti ayahnya inginkan. Ia berharap ayahnya memaafkannya dan merestuinya. Keesokan harinya Syaru kembali bekerja. Kali ini dia menjadi pusat perhatian karena penampilan barunya. Tak ketinggalan Abimanyu juga langsung terkesima melihat kecantikan Syaru. Beberapa hari kemudian Abimanyu selalu menanyakan keberadaan Syaru. Temannya mengatakan bahwa Syaru sedang cuti, tidak masuk bekerja karena dia sedang sakit. Mendengar itu, Inder langsung pergi mengunjungi Syaru. Kemudian Inder memberikan list orang-orang yang mungkin bisa masuk kualifikasi untuk menjadi calon suami Syaru. Melihat semuanya dilakukan Inder, Syaru hanya bisa terdiam. Keesokannya, Syaru kembali ditemui oleh Abimanyu. Abimanyu mengatakan dia tertarik dengan Syaru dan mengatakan dia ingin mengenal Syaru lebih dalam. Abimanyu mengira perubahan drastis Syaru itu untuk menarik perhatiannya. Secara tiba-tiba Abimanyu mengatakan bahwa ia sangat menyukai Syaru dan langsung meminta untuk menikah dengannya. Berita itu pun sampai kepada Inder. Syaru meminta saran dan jawaban apa yang harus diberikan kepada Abimanyu. Mendengar itu Inder terdiam beberapa saat. Tetapi dengan hatinya yang hancur, Inder mengatakan, terima saja. Singkat cerita, Abimanyu dan Syaru akhirnya memutuskan untuk menikah. Untuk merayakan keputusan itu, mereka pergi ke restoran untuk makan bersama. Melihat kemesraan Syaru dan Abimanyu membuat hati Inder terasa seperti tercambuk. Tetapi dia akan melakukan apapun untuk melihat wanita yang dia cintai bahagia. Walaupun ia harus melihat Syaru bersanding dengan pria lain. Hati Inder kembali hancur ketika Syaru memintanya untuk mengantar membeli gaun pernikahan. Tak hanya di situ, Syaru memberikan undangan pernikahannya kepada Inder dan memintanya menjadi saksi di pernikahannya karena Syaru sudah tidak memiliki orang lain di sisinya. Pada saat perjalanan pulang, Inder melihat Jairam di dalam bis. Kemudian Inder mengejar bis itu dan memberikan undangan pernikahan Syaru, berharap si ayah mau memaafkan Syaru dan memberikan restu kepada anaknya. Tetapi si bapak ini memang kolot dan memegang teguh keputusannya. Dia membuang undangan itu. Akhirnya hari bahagia untuk Syaru pun tiba. Syaru terlihat sangat cantik mengenakan gaun pengantin berwarna merah tertutup. Sesampainya di catatan sipil, ternyata Abimanyu tak kunjung datang. Sehingga petugas KUA mulai tidak sabar karena menunggu terlalu lama. Menyadari ada yang tidak beres, Syaru kemudian pergi ke kediaman Abimanyu dan berharap tidak ada sesuatu yang buruk menimpa calon suaminya itu. Filmnya pun bersambung. Maaf sebelumnya ya bagi para penonton karena durasi alur cerita ini sangat panjang. Ayah sambung di part 2 ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan alur film Sanam Terikasam part 1 sampai selesai.
Part 2 akan segera Ayas upload ya. Jadi jangan marah dan jangan lupa subscribe, like, serta share konten ini ke sosial media kamu. Love you. Dadah.